Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ardiansyah Bumika. Di sini saya akan menjelaskan apa itu UMKM. UMKM atau usaha mikro, kecil, dan menengah merupakan salah satu fondasi utama dalam struktur perekonomian Indonesia. Keberadaannya tidak hanya penting sebagai penggerak aktivitas ekonomi, tetapi juga sebagai sarana pemerataan kesejahteraan masyarakat. Secara umum, UMKM adalah usaha produktif yang dimiliki oleh perorangan atau badan usaha dengan skala kecil hingga menengah, yang kegiatan usahanya mencakup berbagai sektor seperti perdagangan, jasa, pertanian, hingga industri kreatif. Di Indonesia, UMKM memiliki kedudukan yang sangat strategis karena jumlahnya yang dominan serta kemampuannya dalam menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar. Dari sisi hukum, UMKM memiliki landasan yang cukup kuat dan jelas. Dasar konstitusionalnya terdapat dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 Ayat 1 yang menyatakan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Prinsip ini menjadi dasar filosofis bagi pengembangan UMKM karena menekankan pada kebersamaan, keadilan, dan pemerataan ekonomi. Selain itu, pada pasal 33 ayat 4 ditegaskan bahwa perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, dan kemandirian. Hal ini semakin memperkuat posisi UMKM sebagai bagian dari sistem ekonomi yang berpihak pada rakyat. Secara spesifik, peraturan mengenai UMKM terdapat dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang usaha mikro, kecil, dan menengah. Undang-undang ini menjelaskan definisi, kriteria, serta tujuan pemberdayaan UMKM. Dalam undang-undang tersebut dijelaskan bahwa usaha mikro adalah usaha produktif milik perorangan dengan skala sangat kecil. Usaha kecil merupakan usaha yang berdiri sendiri dan bukan anak perusahaan, sedangkan usaha menengah adalah usaha yang memiliki skala lebih besar namun belum termasuk dalam kategori usaha besar. Undang-undang ini juga menegaskan bahwa pemberdayaan UMKM bertujuan untuk mempertumbuhkan dan mengembangkan usaha dalam rangka pembangunan ekonomi nasional yang berkeadilan. Selain Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008, terdapat pula berbagai regulasi turunan yang memperkuat keberadaan UMKM, seperti Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi dan UMKM. Peraturan ini memberikan kemudahan dalam perizinan usaha, perlindungan hukum, serta dukungan dalam bentuk pembinaan dan pengembangan. Di sisi lain, pemerintah juga menyediakan berbagai kebijakan pembiayaan seperti kredit usaha rakyat atau KUR yang diatur melalui peraturan pemerintah dan kebijakan terkait guna membantu UMKM mengatasi keterbatasan modal. Dalam praktiknya, UMKM dapat ditemukan dengan mudah dalam kehidupan sehari-hari. Contoh usaha mikro antara lain pedagang kaki lima yang menjual makanan seperti gorengan, nasi uduk, atau es teh di pinggiran jalan. Usaha kecil dapat berupa warung makan, usaha laundry, toko sembako, atau bengkel motor yang melayani masyarakat sekitar. Sementara itu, untuk usaha menengah dapat berupa restoran dengan beberapa cabang, usaha konveksi pakaian,
yang memperkerjakan puluhan karyawan, atau produsen makanan ringan yang sudah memasarkan produknya ke berbagai kota bahkan melalui platform online. Contoh lain yang semakin berkembang dalam UMKM di bidang digital seperti penjualan handmade di marketplace atau pelaku usaha yang memasarkan produknya melalui media sosial. Peran UMKM dalam perekonomian Indonesia sangat besar dan tidak tergantikan. UMKM mampu menyerap tenaga dalam jumlah besar sehingga membantu mengurangi pengangguran. Misalnya, sebuah usaha konveksi kecil di daerah dapat memperkerjakan warga sekitar sebagai penjahit, pemotong kain, hingga bagian pemasaran. Selain itu, UMKM juga berperan dalam meningkatkan pendapatan masyarakat. Contohnya, usaha rumahan seperti produksi keripik atau kue kering yang dapat menjadi sumber penghasilan tambahan bagi keluarga. Dalam konteks yang lebih luas, UMKM juga berkembang di daerah-daerah, termasuk desa, sehingga mengurangi kesenjangan antara kota dan desa. Meskipun memiliki peran yang besar, UMKM juga menghadapi berbagai tantangan. Salah satu kendala utamanya adalah keterbatasan modal. Banyak pelaku UMKM yang kesulitan mendapatkan akses pembiayaan dari bank karena kurangnya jaminan atau administrasi yang belum lengkap. Selain itu, masalah manajemen juga sering menjadi hambatan seperti kurangnya pencatatan keuangan yang rapi. Sebagai contoh, banyak pelaku usaha kecil yang mencampur keuangan pribadinya dengan keuangan usaha sehingga sulit mengukur keuntungan secara pasti. Di era digital saat ini, tantangan UMKM semakin kompleks. Persaingannya tidak hanya dari pelaku usaha lokal, tetapi juga dari produk luar negeri yang masuk melalui perdagangan bebas. Namun di sisi lain, teknologi digital juga membuka peluang besar bagi UMKM untuk berkembang. Contohnya, banyak pelaku UMKM yang berhasil meningkatkan penjualan dengan memanfaatkan platform e-commerce seperti Shopee, Tokopedia, atau Bukalapak, serta media sosial seperti Instagram dan TikTok sebagai sarana promosi. Transformasi digital ini menjadi kunci penting bagi UMKM untuk bertahan dan berkembang di tengah persaingan global. Pemerintah memiliki peran penting dalam mendukung UMKM melalui berbagai program dan kebijakan. Selain bantuan modal seperti KUR, pemerintah juga memberikan pelatihan kewirausahaan, pendampingan usaha, serta fasilitas akses pasar baik dalam maupun luar negeri. Di samping itu, kerjasama dengan koperasi juga dapat memperkuat posisi UMKM. Misalnya, dalam hal permodalan dan distribusi produk, koperasi dapat menjadi wadah kolektif yang membantu pelaku UMKM untuk lebih mandiri dan memiliki daya saing yang lebih tinggi. Secara keseluruhan, UMKM merupakan sektor yang sangat vital dalam perekonomian Indonesia dengan landasan hukum yang kuat mulai dari Undang-Undang Dasar 1945 hingga berbagai peraturan perundang-undangan. UMKM memiliki posisi yang jelas dan strategis dalam pembangunan ekonomi nasional. Keberadaan UMKM tidak hanya memberikan dampak ekonomi, tetapi juga sosial, terutama dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menciptakan lapangan kerja. Secara keseluruhan, UMKM merupakan sektor yang sangat vital dalam perekonomian Indonesia dengan landasan hukum yang kuat mulai dari Undang-Undang Dasar 1945 hingga berbagai peraturan perundang-undangan. UMKM memiliki posisi yang jelas dan strategis dalam pembangunan ekonomi nasional. Keberadaan UMKM tidak hanya memberikan dampak ekonomi, tetapi juga sosial, terutama meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menciptakan lapangan kerja. Oleh karena itu, pengembangan UMKM harus terus didorong melalui dukungan kebijakan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta pemanfaatan teknologi. Dengan demikian, UMKM dapat terus berkembang menjadi kekuatan di mana dapat mewujudkan ekonomi yang adil, mandiri, dan berkelanjutan di Indonesia. Mungkin
Hanya itu yang saya bisa sampaikan dalam video ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dari saya. Bye.